Tentara Nasional Indonesia atau TNI bukanlah pasukan sembarangan. Mereka memiliki kemampuan yang cukup tangguh berkat latihan keras mereka. Tidak hanya itu saja, pasukan Indonesia ini juga sudah dikenal di seluruh dunia berkat prestasi yang diperoleh baik dalam hal kemanusiaan, pertahanan, serta hasil perlombaan. Seperti juga tentara negara lain, Indonesia juga memiliki pasukan khusus yang disebut dengan Komando Pasukan Khusus atau Kopassus, dan ternyata pasukan ini juga pernah berhadapan langsung dengan pasukan khusus atau pasukan elit dari negara lain. Dan berikut beberapa pasukan asing yang pernah berhadapan dengan TNI. Yang pertama, TNI pernah berhadapan dengan tentara Gulha. Pada tahun 1963 lalu, Indonesia pernah terlibat konflik dengan Malaysia karena Presiden Soekarno mengajak untuk mengganyang Malaysia. Pasukan Malaysia yang kewalahan, kemudian meminta bantuan dari Inggris yang mengirim pasukan Komando SAS dan pasukan Gulha. Pasukan Gulha berasal dari Nepal, namun bertempur untuk Inggris. Pasukan ini memiliki senjata khas yaitu pisau kukri. Dengan pisaunya, mereka bergerak dengan cepat dan menggorok leher musuhnya. Dalam pertempuran di Sakilkile pada 10 Juli 1964, satu peleton Tentara Nasional Kalimantan Utara berhasil meraih kemenangan melawan dua peleton Gulha. Dalam perang tersebut, 20 orang Gulha tewas, namun tidak ada satupun korban jatuh di pasukan Indonesia. Sementara itu, pertempuran melawan tentara Gulha di Gunung Tepoi, Kalimantan pada 21 November, berakhir dengan kekalahan pihak TNI. Tentara Gulha berhasil menyerang Batalion 428 Raiders dari Divisi Diponegoro, yang berakhir dengan tewasnya 24 prajurit TNI, sementara Gulha kehilangan 3 personilnya. Yang kedua, TNI pernah berhadapan dengan pasukan SAS Inggris. SAS atau Special Air Service adalah pasukan khusus dari Inggris. Mereka juga disebut-sebut sebagai pasukan paling elit di dunia, dengan teknologinya yang canggih dan jauh berada di atas teknologi pasukan Kopassus milik Indonesia. Pada 23 April 1965, pasukan Kopassus dan SAS pernah berhadapan langsung dalam penyerangan di Pelaman Mapu, Kalimantan Barat. Dalam pertempuran tersebut, 9 orang prajurit SAS tewas, dan Kopassus kehilangan 2 orang prajurit. Yang ketiga, Korps Mariners. Korps Mariners adalah pasukan baret hitam milik Angkatan Laut Belanda. Ketika di Indonesia terjadi konflik Trikora, Belanda mengandalkan pasukan ini dalam pertempuran melawan TNI. Saat itu, LB Mordani dengan pasukan naga yang di Irian Barat, berhasil disergap oleh pasukan Belanda. Pasukan tersebut tidak dapat dideteksi, karena kemampuan mereka bergerak dengan sangat senyap. PGT atau Pasukan Gerak Tepat, juga pernah terlibat bentrok dengan Satuan Angkatan Laut Belanda ini. 4. Korps Komando Tropen. Pasukan baret hijau ini juga merupakan milik Belanda. Dulu, pasukan elit Belanda ini bernama Korps Special Tropen. Namun, namanya kemudian diganti dari KST menjadi KCT. Korps Komando Tropen ini juga pernah berhadapan langsung dengan TNI. Hal ini terjadi ketika TNI pada masa revolusi kemerdekaan dan adanya konflik RMS di Ambon. Pendirian Kopassus sendiri mengacu pada satuan asal Belanda ini. Dan yang terakhir, TNI pernah berhadapan dengan Royal Malay Regiment. Royal Malaya Regiment adalah satuan unit khusus milik negara tetangga kita, Malaysia. Satuan ini sering juga disebut sebagai Ranger, dan mereka mampu bertempur di medan yang sulit dan dengan misi yang berat. Pada 29 Desember 1963, 35 KKO, Korps Komando Marinir, atau yang sekarang disebut dengan Korps Marinir, menyerbu markas Kalabakan. Dalam serangan tersebut, 8 prajurit RMR meninggal dan 19 lainnya mengalami luka-luka. Namun tak ada korban di pihak KKO.
Jangan pernah mengira tentara Indonesia hanya diam saja tanpa melakukan apa-apa. Ketika konflik terjadi, maka merekalah orang pertama yang akan diberangkatkan untuk melindungi negara kita. Belum lagi dengan tugas mereka sebagai pasukan penjaga perdamaian.